Yesus adalah jalan dan keselamatan dan hidup. Amin. Oke, yang siap beribadah pada Tuhan, mari kita. Sebelumnya saya ingatkan untuk tolong matikan notifikasi ringtone-nya untuk handphonenya biar kita fokus kepada Tuhan ya. Boleh ya, anak-anak semua ya. Oke. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu kami ada di sini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Saatnya kami datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kami ingin memuji dan kami ingin menyembah-Mu Tuhan Yesus. Inilah pujian kami, inilah sembah kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kami bangga punya Engkau Tuhan.
bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Masih kuat untuk berdiri ya. Puji Tuhan ya. Oke. Kita percaya kita hadir di tempat ini karena kita percaya semua bahwa Allah sanggup melakukan apapun. Amin. Amin. Segala sukacita, segala bahagia, segala duka, segala apapun, kami percaya itu semuanya dari Tuhan. Ya, kita harus kuat, kita tanggalkan dulu beban kita tanggalkan semuanya. Kita percaya kepada Tuhan. Amin ya saudara. Oke, karena Allah sanggup. Oke, silakan dulu. Amin.
dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pada malam hari ini kami dapat berkumpul kembali Tuhan untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Tiba pada saatnya Tuhan kami memberikan yang terbaik Tuhan. Kau berkati Tuhan tangan-tangan yang sudah memberikan walaupun yang belum sempat memberikan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah Roh Kudus, kami alurkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Waktu Tuhan selalu waktu yang tepat. Amin. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, apapun yang kami rasakan, semua ada di bawah kendali Tuhan. Suatu kami boleh ada hari ini menikmati semua yang Kau percayakan bagi kami, itu semua karena anugerah Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapa, saat ini kami mengucap syukur untuk kesempatan yang boleh Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami mau teduhkan hati kami mau fokuskan pikiran kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan, dan kami rindu firman Tuhan yang kami dengar ini akan menjadi kekuatan bagi tubuh setiap kami, dan kami akan menikmati juga tubuh dan darah Kristus yang ini menjadi kekuatan dan peringatan akan kami bahwa ada sosok Sang Agung itu boleh memberikan
dirinya untuk kami, sehingga kami boleh hari ini terbebas dari semua dosa dan boleh menjalani kehidupan kami tanpa beban kutukan yang telah ada. Tuhan, hari ini kami boleh bebas dan kami boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan, dan Engkau beracara, Engkau berikan kami pencerahan Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang hidup seturut akan kehendak Tuhan. Terima kasih untuk hari ini. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Shalom. 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 Kok yang terakhir agak lemah. Baik, haleluya. Puji nama Tuhan, saya boleh ada di tempat ini kembali. Ya, biasanya memang Pak Ramos yang saya utus datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ya. Tapi saya pikir-pikir kasihan juga, dia jauh ya, bolak-balik ya, udah kasihan ya, gitu ya. Puji nama Tuhan, saya nggak perlu perkenalan kan? Amin. Udah kenal kan? Puji nama Tuhan, saya bersyukur. Saya setiap kali mendengarkan jemaat di tempat ini bersuka cita. Kenapa? Karena Bapak Ibu semangat sekali dalam berjemaat, bergereja, ya, dalam pengiringan akan Tuhan. Ya, apapun masalah dalam kehidupan kita itu nggak sebanding dengan kasih Kristus di dalam hidup. Haleluya. Baik, hari ini tema yang saya berikan adalah sengsara membawa nikmat. Jadi ada bapak dibilang, Pak, ini tema dari mana nih, Pak? Ya dari saya lah. Ya, tadi bukan tema ini, apa ya tadi, ya lupa saya temanya. Tapi saya pikir-pikir, saya ingat dulu ada film apa ya, sengsara membawa nikmat judulnya. Ya, saya kasih aja. Sinetron ya, sinetron. Iya betul, sinetron. Ya, Datu Maringgi ya, apa tadi? Ayam Damsik. Oh, Ayam Damsik. Tahu ya. Nggak tahu kan? Nah, kalian belum hidup pada zamannya. Baik. Iya. Iya, ini nanti jadi tema ini nih kayaknya nih, jadi tema Ruang Gembira. Bapak Ibu udah ini belum follow Ruang Gembira? Subscribe udah belum? Subscribe. Ada gembalanya tuh di sini. Yang di ujung sana bisa ngeliat nggak? Bisa ya? Oke. Puji nama Tuhan. Iya, sengsara membawa nikmat. Khotbah ini saya ambil kenapa Bapak Ibu? Ada satu kisah, next slide boleh? Ya, ada seorang yang bernama Antonio Sena. Ya, dia latar belakangnya seorang pilot, Bapak Ibu. Ya, dia seorang pilot. Tiba-tiba ada kerusakan di pesawatnya sehingga dia jatuhnya di tengah hutan, ya, di jantung dari hutan Amazon yang belum terjamah pada saat itu, ya. Itu dia bertahan hidup. Puji nama Tuhan. Biasanya orang berkata kalau sudah masuk di hutan ini sendirian, nggak punya apa-apa, nggak punya bekal dan segala macam, pasti ujung-ujungnya mati. Gitu. Bapak Ibu bisa searching di Google. Ya. Dia seorang pilot. 36 hari lamanya di dalam hutan. Dia bingung gitu ya. Dia makan dari buah-buahan, ya, buah-buahan yang ada, terus minum air hujan, keadaan hujan. Kemudian ya namanya pilot, dia pasti punya pemahaman atau dikasih pengetahuan bagaimana dia bisa bertahan di dalam hutan, di dalam keadaan yang paling sulit. Tapi nggak selama 36 hari juga. Next slide. Ya. Nah, dalam perjuangannya itu ada satu yang dia paling benci. Kenapa? Setiap hari hutan Amazon itu pasti ada hujan deras. Itu yang menjadi sengsara buat dia setiap hari. Jadi nggak ada kesempatan dia untuk mengeringkan bajunya. Jadi setiap hari perjalanan itu selalu basah. Nah, ini yang jadi perjuangan buat kita, buat dia. Ya, perjalanannya semakin berat dan dingin, menyakitkan. Setiap tetes air terasa seperti siksaan yang memperlambat langkahnya. Dia berusaha untuk lepas dari hutan itu, Bapak Ibu saudara Tuhan. Dia berusaha untuk apa? Untuk berjuang, untuk tetap struggle gitu di dalam hutan tersebut. Tapi ini masalahnya, setiap hari bayangkan,
namanya hujan tropis kayak di Indonesia, ya, itu setiap hari. Di Depok itu setiap hari hujan. Ya, di Jakarta juga begitu, hampir hujan. Orang bilang ramalan cuaca ini dibilang apa, kayak Godzilla. Ya kan? Godzilla. Jadi artinya seram atau memang menyiksa gitu. Tapi bukan Godzilla sekarang. Sekarang tuh kada laut. Kada laut. Kalau dia berarti panas ekstrim itu nggak terjadi. Gitu. Ya, ramalan cuaca itu tidak terjadi. Nah, coba bayangkan, si Antonio ini sangat-sangat menderita. Setiap tetesan hujan itu kayak jarum dalam kehidupannya dia. Kenapa? Karena ada beban berat di dalam pikirannya. Ya, dia harus selamat, dia harus berjuang dengan hidupnya, tapi ada yang namanya hujan. Kalau di Jakarta banjir, itu yang menyiksa, gitu ya. Nah, waktu dia mengalami ini, dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan cuma satu, mintanya apa? Supaya jangan hujan. Hujan tidak berhenti. Tapi Bapak Ibu, ternyata pikirannya Antonio dengan pikirannya Tuhan berbeda. Bagaimana kalau dengan Bapak Ibu? Nanti saya akan masuk lebih jauh. Bahwa manusia itu, ya, diwajibkan tanda kutip mengenal Tuhan supaya apa? Supaya dia bisa membenahi dirinya, pikirannya, hatinya, jiwanya. Itu loh. Kenapa? Karena itulah esensi mula-mula Tuhan menciptakan manusia. Manusia diciptakan awal mulanya untuk apa sih? Bahwa Tuhan pengen ada ciptaan yang representatif dengan dirinya, dengan Tuhan, kemampuannya, kemampuan mencipta, kemampuan untuk merasakan, kemampuan untuk berkarya. Makanya diciptakan apa? Menurut gambar dan rupanya, betul? Nah, itulah sebabnya manusia harus mengenal Tuhan. Sama dengan Antonio. Antonio tidak lupa dengan Tuhan, tetapi Antonio lupa bahwa ada jalannya Tuhan, ada jalannya manusia. Dan hari berikutnya, pertolongan yang tidak terduga, hari 36, next slide. Ya, keajaiban itu pun tiba. Nah, ini kalau doa belum terjawab, tadi Antonio berdoa dengan putus asa agar hujan berhenti. Tetapi Tuhan tidak mengizinkan badai itu berhenti. Hantam terus. Ya kan, kalau dipikir, pernah nggak sih Bapak Ibu terkadang sama seperti ini? Kok doaku belum dijawab ya? Ada apa sih? Ternyata next slide, 36 hari kemudian keajaiban itu tiba. Sebuah perahu penyelamat akhirnya berhasil menemukan dan menjangkau Antonio. 36 hari dia menunggu pertolongan, nggak juga datang. Tapi hari ke-36 datang pertolongan. Nah, permasalahannya di mana? Kok nggak match antara doanya dia dengan waktunya Tuhan? Nih, lihat Bapak Ibu, next slide. Rahasianya ada di hujan itu. Ternyata apa? Tanpa hujan yang terus-menerus, permukaan air sungai di mana Antonio itu ada, itu nggak akan pernah naik. Naiknya permukaan sungai ini, ya, tanah ini memungkinkan perahu ini sampai ke lokasinya dia. Coba. Keren nggak? Jadi hujannya itu supaya apa? Supaya airnya ini naik. Jadi buat Antonio, hujan bukanlah hukuman. Hujan adalah kendaraan transportasinya, kendaraannya untuk diselamatkan. Ujung-ujungnya inilah rencana Tuhan. Ini yang tadi saya katakan, nggak ngerti Antonio. Nah, kita pun terkadang sama seperti Antonio, Bapak Ibu. Kita nggak ngerti apa yang terjadi, apa sih maksudnya Tuhan dalam hidupku. 36 hari, sebulan lebih, Bapak Ibu suruh kasih Tuhan. Nggak tahu, istrinya mungkin udah bikin selamatan tuh, bahwa tidak berharap suaminya kembali, hanya tinggal nama. Bahkan mungkin dia udah pacaran kali sama orang lain. Ya, nggak ada harapan kok.
Paling selama ini ditunggu ya Bapak Ibu, paling penyelamatan itu paling 11 hari. Itu konsepnya BNPB itu. Ya. Rescue itu. Dia akan tunggu tuh. Seminggu lebih, 11 hari lah, 2 minggu. Kalau nggak ketemu juga case close. Dianggap yang bersangkutan sudah kembali ke dalam penciptaannya. Putus asa. Antonio pun sama. Dia punya pikiran macam-macam tuh Bapak Ibu, 36 hari. Mungkin dia saat itu juga berkata, seminggu kemudian dia berdoa nggak datang-datang pertolongan. Dia berkata, Tuhan tidak ada. Tuhan nggak adil di dalam kehidupan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan. Sering kali kita mengalami ini. Di mana konteks berpikirnya seperti ini muncul? Di dalam hati kita Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam kitab Yeremia, Bapak Ibu sering kasih Tuhan dikatakan begini, Yeremia 17, Bapak Ibu bisa lihat. Bukan di dalam Yeremia 17, Yeremia 17 ayat yang ke-9. Di situ judulnya adalah pergumulan nabi oleh karena bangsa yang berdosa. Ya, dia cerita nih, ya tentang Yeremia, bla 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 segala macam. Di ayat yang kelima begini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Situ dulu. Kira-kira kalau dalam konteks ini Antonia terkutuk gak? Halo? Terkutuk gak? Terkutuk Bapak Ibu. Dia pikirkan manusianya dia. Kok Tuhan gak tolong saya sih? Saya udah sakit tahunan, tapi kok Tuhan gak tolong saya? Itu kan konteks pikiran kita Bapak Ibu. Betul gak? Makanya di dalam kitab Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, bla 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 semua segala macam kan? Ayat yang ke-7 menarik. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kira-kira kalau itu terjadi dalam Antonia, gampang apa sulit? Mudah atau sulit? Sulit. Dia kurang apa Bapak Ibu saudara kasih Tuhan? Dia setia kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan. Waktu pesawatnya jatuh, masih syukur dia selamat, berarti ada rencana Tuhan yang lain. Betul? Tapi yang namanya hati Bapak Ibu, itu sulit. Itu yang dikatakan ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membantu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Ayat yang ke-10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Betapa liciknya hati. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kehidupan kita sebagai manusia itu berbahaya Bapak Ibu, kalau dia tidak mengenal Sang Penciptanya. Kenapa? Ini dia. Betapa liciknya hati. Kenapa? Karena hati itu gak ada yang bisa selami Bapak Ibu. Suami istri, dia bisa ribut gara-gara apa? Sesuatu hal, misalnya beli motor. Betul gak? Istrinya bilang gak punya duit, suaminya butuh. Kira-kira gimana? Ribut tuh. Di dalam hatinya bisa berkata begini, suami gua nih gak ngerti dengan kehidupan kita nih berkeluarga. Suaminya bilang, istri ini dasar gak ngerti dengan apa yang saya pikirkan. Saya ini suaminya loh. Kenapa dia membantah? Gak ketemu tuh Bapak Ibu. Akhirnya hati itu berbicara lain. Gara-gara motor dia bisa berpisah. Kenapa? Kami sudah tidak sepakat. Saya kan? Iya. Padahal yang seperti itu bisa dibicarakan. Nah, gimana Antonio? Gimana dengan si Antonio itu?
Dengan siapa? Dia langsung berhubungan dengan Tuhan. Dia mungkin berkata pada saat itu, mana Tuhan? Katanya Tuhan itu besar, tolong saya. Saya ini udah syukur diselamatkan. What next dong Tuhan? Karya penyelamatan lagi dong yang lain yang buat saya bisa terpukau dengan Tuhan. Enggak. 36 hari Tuhan tunggu. Next slide boleh. Dari dalam kita Bapak Ibu ada paradoks penderitaan tuh. Hati inilah hati berbicara Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kalau dari perspektif manusia, dia akan fokus pada perasaan. Dia akan membenci hutan dan badai, merasa ditinggalkan Tuhan, mencari kenyamanan yang instan. Itu kan pikiran manusia. Dan ini semuanya ada di dalam hati. Betapa liciknya hati itu, tidak ada yang bisa ukur. Nah, ini berbahaya di dalam kehidupan kita. Makanya manusia itu harus mengenal Sang Penciptanya. Supaya apa? Supaya hubungannya dengan Tuhan itu baik, gitu loh. Kalau teman-teman kita di sebelah, itu saya nggak tahu bagaimana. Dia punya prinsip hablum minanas, hablum minallah. Hubungan dengan Tuhan baik, hubungan dengan sesama baik. Itulah yang terjadi dengan salib. Salib itu bukan lurus aja Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan saja, tidak. Tetapi bagaimana dengan sesama. Kenapa? Di tengah salib itulah proses pertemuan itu terjadi. Dan itulah kesempurnaannya. Seseorang yang sudah mengenal Tuhan, dia akan mengerti dan tetap akan mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupannya. Makanya Rasul Paulus berkata, mengucap syukurlah, bersukacitalah selalu di dalam apapun kehidupan kita semua. Amin. Kenapa? Karena kita sudah bertemu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi seperti kasusnya Antonio, dia akan tetap mengucap syukur. Kenapa? Karena dia tahu ujung-ujung dari semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Antonio lah contohnya. 36 hari kemudian dia diketemukan oleh sekelompok orang lewat perahu. Mungkin dia berkata gini, ya ampun bro, kok baru sekarang datang? Ya, lo kagak tahu. Ini mesti hujan dulu, terus airnya naik, baru kita bisa masuk. Mind blowing. Boom. Langsung dia pakai Antonio, ya ampun. Dan saya yakin pada saat itu Antonio pasti akan berdoa kepada Tuhan, minta ampun. Kenapa? Karena dia sudah menilai Tuhan yang jelek dalam hidup. Kenapa ini? Nah, Tuhan mau kita seperti ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Fokusnya pada Tuhan. Waktu kita mendapatkan penderitaan, bisa nggak kita menggunakan badai itu, penderitaan itu sebagai alat kita dekat dengan Tuhan? Makanya Yakobus berkata apa? Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang tidak akan melebihi dari bersukacitalah jika engkau masuk ke dalam pencobaan-pencobaan. Kenapa? Ini dia. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Alkitab selalu berkata di dalam diri kita ini ada daging. Kalau Pak Eros katakan di dalam diri kita ini ada monster. Ya tadi di dalam dirinya itu. Sebab apa? Hati kita ini licik. Tahu licik kan? Licik itu melebihi dari cerdik. Kita bilang apa? Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Bukan licik. Licik itu cerdik dan bulus. Bukan tulus. Bulus. Kamu lihat Bapak Ibu? Nah ini, jadi kita harus seperti orang yang memang mengenal Kristus betul-betul. Makanya Yesus turun. Lihat Yesus, selama hidupnya 3,5 tahun pelayanannya dia, 33 tahun dia melayani. Tidak ada satupun ayat yang berkata bahwa Yesus itu menjelek-jelekan orang. Enggak. Kalaupun dia menjelek-jelekan orang, itu pasti ada maksud dan tujuannya. Contohnya siapa? Perempuan yang minta disembuhkan oleh Tuhan. Perempuan itu, Yesus bilang sama perempuan ini, enggak, roti ini hanya untuk anak. Pernah tahu nggak gitu? Oh ya? Nggak tahu. Ada tuh ayatnya, Bapak Ibu baca. Coba ngomongnya nanti sekali. Jadi perempuan itu datang kepada Yesus
untuk minta diberkati atau minta kesembuhan, saya lupa konteksnya. Yesus bilang gini, no, roti ini hanya untuk diberikan kepada anak-anak. Maksudnya siapa? Untuk orang Israel. Tapi perempuan itu berkata gini, remah-remahan itulah untuk anjing, kata Yesus. Perempuan itu bilang apa? Akulah anjing itu, dan aku makan dari remah-remah itu. Pada saat itu Yesus bilang apa? Sama murid-muridnya, iman sebesar ini tidak pernah aku ketemukan di Israel. Halo? Dia mau bilang gini, berkat warisan yang diberikan kepada anak saja, anak-anak itu nggak ngerti, orang lain yang ngerti. Orang lain yang berharap keselamatan dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akulah anjing itu. Nah, bersyukur Bapak Ibu, kita jemaat perjanjian baru, kita orang-orang Israel rohani yang diberikan kepercayaan oleh Tuhan yang berikutnya akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Kita menggunakan badai, kita menggunakan pergumulan, kita menggunakan penderitaan itu sebagai alat. Sebagai alat apa? Kita mengenal dan melihat semuanya dari perspektifnya Tuhan. Bukan perspektifnya kita sebagai manusia. Kenapa? Karena otak kita yang segede bakpao ini Bapak Ibu, itu nggak bisa melihat apapun di dalam kehidupan kita. Permasalahan-permasalahan di depan kita. Oleh sebab itu kita harus berserah kepada Tuhan, mengandalkan hidup kepada Tuhan. Yang berikutnya apa? Mempersiapkan jalan pertolongan. Supaya apa? Supaya kita fokus pada tujuan itu, perspektifnya Tuhan. Supaya kita membuka kesempatan lebar-lebar untuk karya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Antonio pergi pulang, waktu dia selamat, istri yang tadi mau kawin lagi, ini, ya ampun, suami gue datang batal dia kawin lagi. Kok bisa sih Pi, kamu selamat? Maksud lo? Gue suruh mati gitu? Mungkin kan nggak dilanjutin ceritanya kan? Enggak, kok bisa? Dan dia bisa bersaksi Bapak Ibu bahwa Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang baik adanya. Masalah-masalah yang di dalam kehidupan kita, persoalan-persoalan itu masalah kecil, kita tiap minggu sampaikan. Bersukacitalah, berbahagialah jika engkau masuk ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena itu akan membuat bukan diri kita saja yang terbebas waktu ada pertolongan daripada Tuhan, tetapi kehidupan kita akan menjadi buah pertobatan bagi orang lain. Orang itu akan melihat, gak perlu kita ngomong Bapak Ibu, Yesus sebagai Tuhan, gak perlu ngomong-ngomong. Orang itu akan bilang, benar, Tuhan yang dia sembah itu Tuhan yang hidup, yang menyelamatkan dia. Dan saya mau mengenal Tuhan. Itu kesaksian yang benar. Itu yang terjadi kepada perempuan Samaria. Halo? Perempuan Samaria itu orang yang paling menderita Bapak Ibu. Makanya dia ngambil sumur siang-siang. Supaya apa? Nggak mau ketemu dengan orang lain. Kenapa? Kalau dia ketemu orang lain, sakit hatinya, pasti dibully. Lihat tuh perempuan nggak bener. Istri suaminya 10. Hah? 5. Oh 5. Di pendeta nambah-nambahin aja. 5. Nah, itu jadi bahan berguncingan. Dia nggak mau. Makanya dia ngambil siang-siang. Yesus tahu itu datang. Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu tahu? Begitu dia menangkap kebenaran firman Tuhan dan menikmati kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia langsung pulang masuk ke dalam kantongnya. Dia nggak peduli lagi dengan penderitaannya dia dan aibnya dia. Dia pergi menyatakan, aku sudah menemukan yang namanya Mesias. Kita semua orang di kampung itu bertobat karena Yesus. Jadi gitu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nah ini punya pemahaman pikiran yang benar, hatinya sudah disentuh.
Coba Bapak Ibu buka di dalam Amsal 4. Ini yang harusnya terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang sudah dipulihkan hatinya, menerima Kristus serta dalam kehidupannya, dikatakan apa? Amsal 4, jagalah hatimu, ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Waktu Anda terima dengan Yesus, terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti Bapak Ibu sudah tahu mana yang benar, mana yang tidak. Oleh sebab itu harus waspada. Supaya apa? Supaya terpancar kehidupan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Jadi untuk orang Yahudi yang namanya hati itu penting. Kenapa? Karena itu pusat kehidupan, di mana dia mengambil keputusan, di mana dia menerima memikirkan di dalam apa yang di dalam kehidupan dia. Jadi masuk ke dalam hati itu naik ke dalam pikirannya, logikanya, otaknya, itu akan memutuskan. Saya ambil ini. Dimulai dari mana? Hati. Maka hati itu bahaya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kalau nggak dijaga. Ya. Jadi yang berikutnya tadi, membangun ketahanan dan karakter. Kenapa kita fokus pada tujuan perspektif Tuhan? Karena itu membangun ketahanan dan karakter kita. Ini yang harus kita bangun. Kenapa Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan? Karena tujuan kita itu sorga. Apa sih Bapak Ibu ke gereja ini ngapain sih? Hari ini berkumpul ngapain sih? Sorga kan? Betul nggak? Anda mau bertemu dengan Tuhan. Sebenarnya bukan sorganya sih. Yesusnya, percuma Bapak Ibu mentingin surga tapi nggak ketemu Yesus. Salah alamat nanti takutnya. Alamat palsu lagi kayak sih itu, ya. Jadi gitu loh. Kenapa? Ketahanan kita ini akan membangun kesetiaan kita. Kesetiaan kita itu akan membangun apa? Pengharapan. Pengharapan itu akan membangun apa? Membangun iman kita, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Nih, jadi kita tahan uji dalam kehidupan kita dan berkarakter. Berkarakter itu penting. Next slide. Ujian menghasilkan ketekunan. Ya, Yakobus 1 ayat 2 dan sampai 4 yang tadi saya sampaikan. Saudara-saudaraku, anggaplah satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh akibat yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak berkurang satu apapun. Jadi pikiran kita betul-betul pikirannya Kristus. Amin. Ini harus berlaku dalam hidup kita. Ujian itu menghasilkan ketekunan dan kesetiaan. Next slide. Nah, kesengsaraan itu membentuk ketahanan, tahan uji. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu kasusnya jembatan Cangar? Tahu nggak? Jembatan Cangar. Hah? Di IG banyak tuh. Cari deh jembatan Cangar. Nah, bawa motor ke situ, dia duduk, dia berdiri di jembatan itu, ngerokok gitu ya. Pemandangannya bagus. Ya, bawahnya kali, pemandangannya bagus. Ternyata pemandangan yang bagus itu tidak bisa menghibur hatinya yang mudah duluan. Akhirnya dia matikan rokoknya, dia tinggalkan sendal, rokok, dan koreknya, serta motornya di ujung sana. Loncat. Bungee jumping. Cuma nggak pakai tali. Selesai hidupnya. Dia berubah namanya jadi Mawar Hitam. Hari ini jembatan itu jadi heboh terus. Kenapa? Itulah tempat terakhir yang terbaik untuk mengakhiri hidup. Makanya ada nulis di situ, banner ditulis, "Bro, sis, kalau stres hubungi saya. Ayo kita cerita." Iya.
Nah Bapak Ibu, pengharapan itu penting. Kenapa? Kalau orang nggak punya pengharapan, selesai udah hidupnya, buat apa aku hidup? Semua menjauhiku. Lu aja kali berpikiran begitu. Iya kan? Baper. Itu bahaya Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Nah ini yang saya mau bilang. Next slide. Jangan baper dengan proses Bapak Ibu. Colek sebelahnya. Jangan baper. Iya. Hindari yang namanya sensitivitas perasaan yang berlebihan saat melewati badai. Fokuslah pada tujuan akhirnya Tuhan, bukan pada perasaan yang gak nyaman sesaat yang sedang kita alami. Kita tuh sering terjebak di situ Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Begitu punya masalah baper. Ih, gereja gue kecil, jelek. Mana? Ayo dong Pak Gembala. Emang gampang bikin gereja. Bisa DMP. Sama-sama GD aja pusing ya ditolak. DMP. Mana? Itu Pak Bukit Jasmin. Enggak, gue nggak kasih rekomendasi. Tujuannya sama-sama cari jiwa loh. Tapi itulah yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu. Lantas kita mau baper, nehi. Aca-aca. Enggak, jangan. Kenapa? Karena kita bukan di perasaan itu mainnya Bapak Ibu. Kita mainnya di fokus akan Tuhan. Next slide. Fokus kepada tujuan. Marilah kita melakukannya dengan tertuju kepada Yesus yang yang dalam membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ibrani 12 ayat 2. Tujuan kita Kristus. Tujuan kita bukan suami kita, bukan istri kita. Halo. Yes, betul. Makanya kalau ribut di rumah tangga itu biasa. Bumbu. Bumbu. Tuh saya sama istri saya sering ribut, sering kita ribut. Tapi itu bumbu supaya enak gitu loh. Pernah makan nggak di restoran? Saya kemarin makan di restoran apa tadi? Di sana tuh yang pinggir sawah semua. Apa sih? Sini semua sawah kan. Ada sultan-sultan. Tempatnya bagus. Ya elah kita makan. Nggak resep amat sih. Nggak enak. Tapi pernah nggak kita makan tempatnya di pinggir jalan kemarin kayak ke Singkawang Bapak Ibu. Ya Allah. Tempatnya padat di tengah pasar. Tahu kan pasar kayak apa? Di situ ada mie, bubur babi enak banget. Tempatnya nggak biasa aja tempatnya. Aduh, nggak ini tapi enak banget. Langsung lapar bukan baper. Jadi Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, jangan baper. Jangan mainnya di perasaan, bukan. Kita mainnya di firman Bapak Ibu. Kita bisa bilang sama Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apa lagi? Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Itu. Jadi kalau itu terjadi, istri kita munggungin kita, suami kita munggungin kita, biarin aja. Tinggal bilang Tuhan berikan pencerahan buat beliau di samping saya. Amin. Udah. Besok pagi bangun dengan segar. Mami mau bikin apa? Teh, aku bikinin. Tapi kalau baper, udah diam-diam. Iya kan? Mau pergi kemana terserah, emang mau bikin. Sono. Lu juga nggak ngasih uang masak sama gua. Ayo baper. Bawa perasaan. Bukan begitu Bapak Ibu. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi kita lebih kenal. Oh iya ya, gitu. Kenapa? Karena hubungan kita dalam keluarga itu mencerminkan hubungan kita dengan Tuhan. Mencerminkan itu Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Percuma saya khotbah, percuma jadi WA singa semua segala macam, hubungan di rumah nggak benar. Makanya firman Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu ke bait Allah, hatimu nggak beres, pulang, beresin dulu, betul nggak? Yes. Supaya kamu menghadap Tuhan itu dengan baik, enak gitu loh. Ini lagi khotbah, ribut. Nanti gue pulang sama istri gimana nih?
Terkadang itu yang membuat apa? Membuat kita nggak maju-maju di dalam kehidupan kita. Kok begini-gini aja ya Tuhan? Tuhan bilang, perspektif lu salah. Lu baperan mulu. Udah dibilang di dalam Yeremia tadi, hati itu licik, susah diawasi. Itulah justru kita membutuhkan Kristus. Yesus bilang sama Nikodemus, caranya gimana? Engkau harus lahir baru. Hatimu dipenuhi dengan roh, sehingga kita nggak baperan dalam kehidupan. Yang kedua apa? Oh, ini fokus dulu yang kedua nih, ya. Jadi fokus pada tujuan. Yang ketiga, tetap tulus berbuat. Tulus aja, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Di dalam kitab Kolose. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini tulus aja. Tuh Ibu Gembala pusing dengan masakan. Tulus aja kasih, Bu, saya punya kerupuk 5 kantong. Nih pakai, kita makan kerupuk aja. Nggak masalah. Yang lain ya cuma kerupuk. Jangan, ya bersyukur. Puji Tuhan, alhamdulillah. Kok ngomong alhamdulillah? Gereja di Arab pakai alhamdulillah. Bersyukur. Amin. Bersyukur. Karena bersyukur itu akan membuat pengharapan, sukacita di dalam kehidupan kita. Amin. Gak dikasih uang jajan, Mi jalan dulu. Mami nggak punya uang jajan, nggak apa-apa, aman aja Mi. Wah, kalau kayak gitu pasti ibunya bilang, puji Tuhan, gue punya anak ngerti bener ya. Duitku nggak berkurang. Duitku nggak berkurang. Anak-anak luar biasa. Amin. Bersyukur. Ya, bersyukur. Dapat duit uang jajan. Puji Tuhan. Aku tabung nanti. Siapa tahu mama pengen ngajak piknik, gue punya duit. Gitu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Amin. Amin. Mungkin Bapak Ibu tinggal di Jonggol yang jauh dari mana-mana. Itu okay, nggak apa-apa, kenapa? Bersukacita saja. Puji Tuhan. Ada berkat tersendiri yang pasti akan diberikan kepada setiap kita. Saya ini sering keliling daerah Bapak Ibu. Itu yang datang kalau saya bikin pelatihan. Itu bukan gereja-gereja kota aja. Dari daerah-daerah. Mereka jalan 20 kilo. Saya udah pergi 8 jam perjalanan. Ada lagi yang lebih jauh. Tempatnya di mana Pak? Ya kira-kira 3 jam dari sini. Hah? 3 jam dari sini? Iya. Naik apa? Naik motor. Tempat pelayanan di sana ya? Iya. Tapi gimana Pak? Ya puji Tuhan aja. Kan itu pendeta Pak? Enggak ya, jemaatnya kan tetap bukan pendeta. Tapi mereka bersyukur aja Bapak Ibu. Saya bersyukur melihat orang-orang yang luar biasa. Ya, di Jonggol. Masih kecil Bapak Ibu dibanding di sana, yang di daerah-daerah. Tapi perjuangan mereka ikut Tuhan sangat-sangat luar biasa. Ya, jadi tulus dalam berbuat. Tulus di dalam kehidupanmu. Perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Anda berkeluarga, Anda dalam kehidupan berjemaat, tulus untuk ikut Tuhan. Amin. Ada perbedaan-perbedaan di antara Bapak Ibu. It's okay, nggak masalah kok. Setuju nggak? Setuju. Jangan sampai itu melukai satu dengan yang lain. Alkitab bilang, kalau kamu bertengkar, boleh bertengkar, tapi tidak boleh saling menggigit dan membinasakan. Itu ada ayatnya. Bercubit boleh. Bercubit boleh. Ngomong keras, bau apa ini? Oke. Habis itu, udah. Jangan sampai membinasakan. Kenapa? Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Terkadang apa yang kita bicarakan untuk kemajuan gereja. Amin. It's okay Bapak Ibu. Amin. Masalah. Amin. Amin. Nanti diselesaikan dengan baik. Pak Gembala akan bicara. Oke, tujuannya seperti ini. Kalau ada yang seperti itu dinamikanya bagus, berarti jemaat tempat ini jemaat yang memang memikirkan pekerjaan Tuhan. Iya kan? Bukan jadi baper. Tadi nggak boleh baper. Betul nggak? Kecuali kalau
ada hal-hal yang diusulkan memang tidak baik, itu beda hal. Pak Pendeta, gimana kalau kita korupsi aja lah? Gini aja, kita umumkan kepada siapa yang mau cuci uang. Ya itu nggak boleh. Itu baru harus dibilang tidak. Kita berbicara di atas kebenaran. Anggap ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Nah, jadi yang terakhir Bapak Ibu, sengsara hari ini akan ada pertolongan besok. Next slide. Sengsara hari ini, pertolongan esok hari. Badai yang hari ini Bapak Ibu mohonkan kepada Tuhan agar dihentikan, mungkin adalah air yang sedang Tuhan gunakan untuk membawa perahu pertolongan dan kemuliaannya untuk esok hari. Jadi tetaplah tahan, tetaplah setia, tetaplah tekun di hadapan Tuhan, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan tidak selamanya membawa Anda masuk ke dalam pencobaan. Pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi dari Kekuatan manusia. Kekuatan manusia. Amin. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, dan saya rindu jemaat di tempat ini terus bekerja mengabarkan Injil kemanapun Anda pergi. Ya, jangan lihat masalah keluargamu, jangan lihat masalah yang ada padamu. Serahkan itu pada Tuhan dan nantikan Tuhan datang untuk melawat engkau. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Oh, oke. Ya. Bapak Ibu persiapkan hatimu, persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Bisa dipegang dulu? Ya. Bisa dipegang dulu? Saya mau doakan. Bisa maju ke depan. Bapak petugasnya ya. Bapak pegang. Hari ini tuh kami para hamba-hambamu di Bukit Yaksu, Jonggo, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, kami datang ke dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pertolongan Tuhan yang luar biasa, khususnya karya Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan. Hari ini ada perjamuan yang kami akan nikmati. Perjamuan bukti tanda Kristus, kasih Kristus kepada setiap. Pengurapan daripada Tuhan boleh turun di dalam roti dan anggur yang kami nikmati. Ini bukan hanya sekedar lambang, tetapi ini kasih Kristus yang telah menyatakan bagi kami. Berkati Tuhan, layakan kami, kuduskan kami untuk menerima dalam nama Yesus. Pengorbanan yang kau berikan terlalu mahal, darahmu Yesus tercurah untuk menebus
Kau berikan padaku. Mari persiapkan anggur dan roti darahmu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Haleluya. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29 berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, dia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Mari saya persilakan Bapak Ibu untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, layakkan kami, kuduskanlah kami, untuk kami tetap terus berfokus kepada Kristus. Di tangan kami ada roti dan anggur daripada Tuhan. Ini karya yang telah Engkau perbuat bagi kami, Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapak Ibu, mari kita angkat roti tinggi di atas kepala kita. 1 Korintus 11, 23-25 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan, dia mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, responilah kebenaran firman Tuhan ini. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Glory Tuhan. Terima kasih. Siapakah kami Tuhan? Menjadi orang-orang pilihan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, diberikan kesempatan untuk menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ampuni kami yang hanya seringkali berpikir akan kedagingan kami. Seringkali hati kami Tuhan keluar dari apa yang Kau inginkan. Kami tahu Tuhan, tanpa kasih Kristus hati kami ini licik adanya Tuhan. Ampuni kami. Dan mengucap syukur Tuhan untuk karya penebusan Kristus yang boleh menyatakan dari kami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, angkat anggur tinggi di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, responilah kebenaran firman Tuhan ini. Bukankah anggur yang tercurah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Glory, glory, syukur, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya.
Bapak yang baik, hidup kami terkadang seperti Antonio yang baru kami bahas. Dia seringkali berteriak kepada Tuhan, tetapi dia tidak melihat jawaban Tuhan pada saat itu. Pun kami sama demikian Tuhan. Kami seringkali berteriak, menangis di hadapan Tuhan, tapi kami seolah-olah tidak melihat karya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami. Tapi ampunilah kami. Kami melihat ini semua dari sudut pandang kami sebagai manusia. Ampunilah kami. Ternyata ada jawaban lain. Ternyata ada pandangan lain dari Tuhan. Sama seperti Tuhan menolong Antonio. Dia mengirimkan hujan badai pada saat itu, yang secara manusia itu menyakitkan diri dari Antonio. Dia gak ngerti kenapa dia harus mengalami badai yang luar biasa. Dalam pikirannya kalau Tuhan mau tolong saat itu, ternyata tidak. Cara Tuhan berbeda, Bapak Ibu Saudara. Dia mempergunakan penderitaan demi penderitaan, badai demi badai yang Antonio hadapi. Ternyata itu membawa dia kepada keselamatan. Air sungai itu naik. Waktu air sungai itu naik, datanglah pertolongan. Bapak Ibu, perjamuan yang kita nikmati itu adalah bukti di mana Tuhan menepati janjinya untuk menyelamatkan kita dari hal yang paling tidak bisa kita lakukan, yaitu penebusan dosa. Tidak ada satu oknum pun di dalam muka bumi ini yang sanggup membebaskan manusia dari dosa. Hanya Yesus Kristus lewat karya di atas kayu salib. Hari ini mungkin kau mengalami penderitaan yang amat sakit. Hari ini mungkin engkau tidak mengerti akan hidupmu. Hari ini mungkin engkau ragu apakah Tuhan masih ada. Saya mau sampaikan hari ini, Tuhan ada dan Dia siap menolong Anda. Bukan menurut kita, tapi menurut pandangan daripada Tuhan. Pesan firman Tuhan hari ini, buka hatimu, buka pikiranmu, buka seluruh hidup. Izinkan Tuhan bekerja di dalam hidupmu. Dan kau akan melihat perkara-perkara ajaib yang Tuhan sudah persiapkan bagi kehidupan. Terima kasih Bapak. Hari ini perjamuan kami sudah nikmati. Hari ini kebenaran firman Tuhan kami sudah nikmati. Kami percaya ini akan menjadi bekal dalam kehidupan kami. Kami akan melakukan segala sesuatunya di dalam kehidupan kami. Baik kami berkeluarga, baik kami bekerja, baik kami melakukan seluruh aktivitas kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan disenangkan dan Tuhan dimuliakan lewat apa yang kami lakukan. Berkati setiap para hamba-Mu di Jonggol ini Tuhan. Di lingkungan Villa Bukit Yasmin ini Tuhan. Yang kami rindukan semakin banyak jiwa yang boleh diselamatkan, semakin banyak jiwa yang boleh bergabung, semakin banyak jiwa yang diberkati lewat keberadaan para hamba-Mu di dalam ini. Terima kasih untuk hari ini. Rahmat dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan. Terima kasih Bapak. Kami beralaskan segala sesuatunya. Doa kami hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang diberkati Tuhan katakan nama yang bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Maklum ya, saya nggak bisa misi-misi gede badan saya ya. Di sini aja ini, puji Tuhan ya. Luar biasa. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih untuk Kak Ariel, atau saya sebutnya Kak Ariel ya kan, masih muda, umur 27 ya. Pak Ariel Setiawan, wah nih Gembala GBI Jagakarsa, puji Tuhan. Beliau bersama istri, anak-anak juga ada di sini lengkap ya.
Puji Tuhan. Saya juga lengkap hari ini, anak saya pertama juga lagi ada. Puji Tuhan ya. Hari ini saya bersyukur juga kita boleh ada tempat di semua karena kemuliaan Tuhan. Hari ini nggak hujan juga ya. Mantap, puji Tuhan. Nah, ada pengumuman Bapak Ibu. Kita mau ada ibadah rumah tangga, ibadah keluarga nanti di rumahnya tempat Ibu Feature di bulan Juni. Nah, saya suka balik tuh Juni. Nah, Juni, habis Mei Juni ya bener ya. Di rumah Ibu Feature. Nanti tanggalnya saya kabarin ya. Tanggalnya saya kabarin. Yang pasti standby aja. Biasa kalau di grup saya bilang berangkat semua ya. Aman. Kita serbu tuh Ibu Feature. Kita paksa aja bikin tanada ya. Luar biasa. Abaikan tongkol bakarnya. Ini kayak tadi ya. Saya lebih baik punya jemaat laparan daripada baperan. Iya dong. Jangan baperan tadi susah. Bentar-bentar baperan. Kalau laparan gampang saya. Ya. Lapar. Marah-marah. Lapar Pak, gue sumpel makanya kan. Gampang tuh gue sumpel lah pakai sate ayam. Gampang. Ya, puji Tuhan saya senang ya jemaatnya hari ini. Emang kita gini Pak, lagi memang pergumulan juga untuk tempat. Kita berdoa ya. Tapi bersyukur biar tempatnya gini kayak kotak sabun ya kan. Saya lebih tepat, lebih cocok nih kalau saya bilang bukan kotak sabun, kandang lovebird. Gitu. Tapi puji Tuhan ya, senang kita ya. Karena gini emang kalau kalau kita kumpul-kumpulin rame, berapa orang nggak datang kemarin sebenarnya ini? Ada kali 15-an, 20 nggak datang. 15-an 20 lebih banget coba. Jin gimana ya. Nah itu nggak datang. Karena gini penuh di dalam, depan kosong gitu. Gonta-gantian set A set B gitu ya. Ya kita nanti kalau sampai ada tempat yang gede ya kan kayak apa? Kayak barak ini membuat harus taruh ada tuh ketawanya. Barak tentara gitu kan yang gede siapa tahu Inggris ada barak tentara ya kan. Nah kita bisa di situ nanti ya puji Tuhan. Bersyukur hari ini kita boleh berada di tempat ini semua karena kemuliaan Tuhan. Terus nanti juga ada pengumuman tambahan. Kira-kira kalau saudara hari Jumat kita mau rencana lagi adain pendalaman Alkitab. Tapi nggak tahu Jumat kapan. Saya sih pengennya Jumat minggu kedua kalau bisa ya. Nanti kita bahas satu topik. Oh kalau Jumat Jomblo seru Pak. Nah, jadi kita bahas satu topik itu kita bahas dari jam 7 sampai jam 1 malam. Biasanya sampai itu tuh. Buyang-buyang mual segala masuk angin langsung lambung lah itu urusan belakang lah ya. Yang penting firman Tuhan dulu ya. Luar biasa jonggol ini dahsyat. Oke, puji Tuhan. Mungkin ada lagi KDC mau tambahan? Oh iya, ibadah anak-anak akhir bulan ya nanti. Saya juga rindu sebenarnya ada pemuda dong di sini. Kan ada pemuda kayak ada Selin, ada Stacy, Kakak Shining ya. Puji Tuhan nanti kita gerakin ya anak-anak muda. Ini kan Pak Alin ini bidang pemuda ya Pak. Iya pemuda. Biarpun angkatan pemuda tahun berapa ya Pak? tapi luar biasa muda banget. Ini produser podcast saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu, oh iya besok tayang. Ini Joko nggak pernah nonton nih. Kolom komentarnya Pak Stephen semua. Saya besok kalau salah gantian aja Pak Adi aja lain. Gak bercanda ya. Hari Senin besok nonton jam 12 sama ada hari Kamis nih hostnya ada tuh si Jadi anaknya Pak Ariel. Nah luar biasa ya. Bapak Ibu kalau mau podcast juga boleh. Ntar saya kasih temanya ya. Apa kek? Dia mau masak kek? Dia mau apa kek? Pokoknya apa lah pokoknya ya. Udah ya saya nggak perlu banyak ngomong itu udah lapar. Ya kayak saya lihat wajah-wajahnya sudah kelaparan ya. Ya kita mau doa siapa? Bertugas. Pandai. Oh iya, persembahan kedua dulu ya, karena buat diakonia, ya kan? Diakonia ini kita akan menolong orang-orang, teman-teman kita membutuhkan. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebelum kami akan memberikan persembahan, kami bersyukur buat firman begitu luar biasa bagi kami. Tuhan, kami mau memberikan persembahan, bukan supaya kami diberkati, tetapi karena kami sudah diberkati. Kami bersyukur Tuhan, dalam persembahan ini Tuhan boleh menjadi kesukaan bagimu, kami memberikan dengan hati yang tulus dan hati yang rela. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Haleluya, amin. Silakan persembahan dijalankan. Oke. Sambil saya undang nanti bersiap-siap untuk yang mendoa syafaat. Padai, silakan Pak.
Tuhan Allah Bapa, Allah yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Roh Kudus yang selalu menjadi penolong dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Lebih-lebih pada saat ini ya Bapa, kami bisa bersekutu bersama-sama untuk memuji memuliakan nama-Mu dengan pujian, dengan doa, dan mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mohon berkat Tuhan mengalir atas kami. Tuhan Allah Bapa, juga kami bersyukur, bersukacita karena hamba-Mu pendeta Ali setia bersama istri, anak-anak datang melawat kami di tempat ini, memberitakan firman kepada kami. Terima kasih Bapa. Jadikanlah kami menjadi orang yang patuh, taat, yang fokus untuk menuju Engkau, untuk memuji-muji Engkau. Ajari kami untuk selalu bersyukur, Tuhan Yesus. Inilah kami anak-anak-Mu yang senantiasa berumuran luas, yang sering meninggikan ego kami. Kami sering congkak, angkuh di hadapan-Mu, Tuhan Yesus. Sehingga banyak sekali yang menjadi penderitaan, pergumulan-pergumulan yang tidak terjawab di setiap doa kami. Bukan Engkau tidak punya tangan panjang untuk menolong kami. Bukan Engkau tidak punya mata untuk melihat kami. Bukan Engkau tidak punya telinga untuk mendengar doa kami. Tetapi karena banyaknya dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu, sehingga terhambat kasih karunia-Mu kepada kami, terhambat pertolongan-pertolongan-Mu kepada kami. Kami percaya Tuhan Yesus, setelah Engkau kembali kepada Bapa-Mu di surga, Engkau telah mengutus Roh Kudus Bapa untuk menjadi penghibur, penolong dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya segala pergumulan yang belum terjawab, Tuhan akan menolong. Oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, kami pasti dikuatkan. Tuhan Allah Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa kepada-Mu, berkatilah Bapak Ariel dan keluarganya. Biar Tuhan mudahkan segala urusannya. Biarlah Tuhan mudahkan segala problem-problem yang belum tuntas. Biarlah pelayanan-pelayanannya menjadi pelayanan yang harum di depan-Mu ya Tuhan Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Romel, yang sedang Engkau pimpin Tuhan, untuk membawa Gereja Blessed Community ke jalan yang lebih baik ini. Membawa jemaat-jemaat ini untuk lebih dalam memuji memuliakan, untuk lebih taat. Tuhan Yesus, pimpinlah dia, berkati dia, jawablah doa-doanya, beri dia kesehatan yang lebih, agar dia bisa menyelesaikan studi maupun penggembalaan yang harus dia emban untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan juga berkati istri dan anak-anaknya agar jauh dari segala penyakit, segala permasalahan. Berkati anak-anaknya ya Tuhan, biar mereka bisa tumbuh lebih baik di hadapan-Mu. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang pintar. Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga anak-anak yang lain yang ada di hadapan kami saat ini. Tuhan Yesus, biarlah mereka menjadi anak-anak yang bertumbuh, yang cerdas, karena sumber ilmu pengetahuan adalah datangnya daripada Engkau ya Bapa. Tuhan Allah Bapa di surga, begitu juga kami berdoa di setiap jemaat, di setiap kami yang sedang menderita penyakit, tanpa kami uraikan satu persatu, tanpa kami sebutkan satu persatu siapa nama mereka ya Tuhan.
Engkau Maha tahu, Maha melihat. Baik jemaat yang sedang ada di dalam ruangan ini, maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah sana, yang belum bersatu di hadapan kami. Tuhan Yesus, Engkau sering mendengar doa-doa mereka. Kami mohon bukakan telinga ya Tuhan untuk mendengar doa mereka. Ulurkan tangan-Mu Tuhan Yesus. Sungguh mereka begitu menderita. Tuhan Yesus pimpin mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga mereka lebih taat kepadamu, sehingga mereka menikmati penderitaan ini, dan mereka semakin giat untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ajarin kami untuk selalu bersyukur karena Engkau telah merelakan segalanya. Engkau telah menderita di atas kayu salib hanya untuk menebus kami. Beri rasa kepercayaan yang lebih ya Tuhan, sehingga kami semakin kuat untuk menjalani perintah-perintah-Mu seturut kehendak Bapa-Mu di surga. Begitu juga kepada yang lemah tubuh. Tuhan Yesus, hadirlah dalam kehidupan mereka, agar mereka bisa bersuka cita karena kehadiran-Mu ya Tuhan. Biar mereka semakin kuat dan tidak pernah mengurangi kebesaran-Mu dalam hidup mereka, Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk lingkungan ini. Biar Engkau berkati semuanya, agar mereka bisa bersuka cita karena kehadiran kami untuk bersekutu memuji memuliakan nama-Mu. Jauhkanlah mereka dari pemikiran-pemikiran itu. Jauhkanlah mereka dari kebaperan-kebaperan yang biarlah kami sama-sama dengan secara horizontal senantiasa vertikal untuk menuju Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Allah Bapa di surga, segala puji hanya kepada-Mu. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan kami. Salah satu tempat gereja yang lebih layak. Tuhan Allah Bapa di surga, sungguh kami tidak berkuasa, tetapi kami yakin dan percaya oleh pertolongan Tuhan, oleh tangan Tuhan bisa mendatangkan kebaikan-kebaikan supaya gereja kami bisa berdiri dan lebih baik dari saat ini. Tuhan Allah Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur. Kami yakin dan percaya firman-Mu genap atas kami. 2-3 orang berdoa dalam nama-Mu ya Tuhan, pasti Engkau ada, pasti Engkau ada, pasti Engkau menolong. Tuhan Yesus, demikian juga kami tak lupa berdoa untuk negara yang kami cintai ini, negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan pimpin pemerintah-pemerintah yang sedang menjalankan tugas saat-saat ini, baik pemerintah pusat sampai pemerintah daerah yang kecil. Tuhan biarlah Engkau berkati, Engkau tolong mereka agar mereka lebih kuat lagi, lebih amanah lagi, sehingga bisa membawa jemaat-jemaat-Mu, anak-anak-Mu untuk lebih mazmur. Terima kasih Bapa. Kami serahkan segala doa ini hanya ke dalam tangan. Kami tahu kami bukan orang yang baik di hadapan-Mu, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan, kami yakin dan percaya kami diampunkan, kami akan ditolong. Karena Engkau Bapa yang baik, yang telah mengajarkan kami dengan doa Bapa kami akan berikrar bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya dan kuasa dan punya sampai selama-lamanya. Amin.
Kekasih-kekasih Kristus, mari kita bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Hari ini kebenaran firman Tuhan sudah dibagikan kepada kita. Bertahanlah, bersukacitalah, ubah paradigma kita waktu kita menghadapi tantangan-tantangan pencobaan di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan hati kita terbawa oleh hal-hal duniawi. Fokuslah kepada Tuhan. Kesengsaraan yang kita hadapi itu akan membawa kenikmatan daripada Tuhan. Seperti Antonio tadi. Hari ini kebenaran firman Tuhan sudah dibagikan kepada setiap kita. Firman Tuhan berkata, jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang diperintahkannya pada hari ini, maka segala berkat daripada Tuhan datang dalam kehidupanmu. Malapetaka tidak akan menimpa engkau, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat Tuhan diperintahkan untuk menjaga engkau dan seisi rumah tanggamu. Sekarang kembalilah ke dalam tugas tanggung jawabmu dan terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita di awan-awan yang permai. Amin. Sehat ya. Mantap. Thank you. Jadi berkati ini aja. Gua salaman dulu, salaman Pak. Berkati. Foto dulu. Foto dulu. Bapak tujuh. Bapak tujuh. Bapak luar biasa. Haleluya.